Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas rahmat dan karunia Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tiada henti-hentinya Allah berikan nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat tersebut langkah kaki kita, ayunan tangan kita bergerak menuju tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita bersama, ibadah yang kita kerjakan, doa yang kita panjatkan, amal yang kita tunaikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di kesempatan yang sangat indah ini khatib berwasiat dan mengajak para jamaah secara umumnya, diri khatib secara pribadi, mari bersama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan dan berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibn Mas'ud, wahai Imam Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduklah engkau sesaat di majlis ilmu. La tamassu qalaman, tidak engkau memegang daripada pulpenmu. Wala taktubu harfan, dan tidaklah engkau menulis daripada ilmu yang diajarkan kepadamu. Khairul laka min 'ikki alfi raqabah, ternyata itu lebih baik dari engkau membebaskan 1000 orang budak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa nazaruka ala wajhil alim, siapa orang yang memandang daripada wajah orang alim, pandanganmu terhadap orang-orang yang alim berilmu, khairul laka min alfi farasin, itu lebih baik daripada 1000 ekor kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, 1000 ekor kuda yang disedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamuka 'alal alim, dan salammu kepada orang yang alim, orang yang berilmu, khairun laka, lebih baik untukmu min ibadati alfi sana, daripada engkau ibadah 1000 tahun. Ma'asyiral muslimin
muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau duduk di majelis ta'lim. Besar pahala bagi orang yang mau dekat dengan ulama, yang mau minta petunjuk daripada ulama, yang mau memandang wajah daripada ulama. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aqdur rijal ilallah." Laki-laki yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, alimun bid dunya jahilun 'anil akhirah. Seorang laki-laki yang dia pintar terhadap ilmu dunia, namun bodoh di dalam ilmu agamanya, bodoh di dalam ilmu akhiratnya. Kenapa? Karena ilmu dunia bersifat sementara, ilmu akhirat dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berbondong-bondong, dia mengejar S1, S2 sampai S3, namun dia lupa untuk belajar fikih, untuk belajar tasawuf, untuk belajar ilmu-ilmu syariat, meninggalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang-orang yang demikian hidupnya tidak berkah, tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Sayati zamanun ala ummati," akan datang satu zaman pada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan meninggalkan daripada ulama, mereka akan lari daripada ulama. Fayabtalihimullah bisalasati baliyah. Maka ketika mereka meninggalkan ulama, Allah berikan bala, Allah berikan musibah kepada mereka. Ulaha, yang pertama musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Tidak akan mendapatkan keberkahan, diangkat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas daripada usahanya. Dia orang kaya, dia berdagang laris manis tiap hari, namun tidak mau duduk di majelis taklim, lari daripada ulama, keberkahan tidak akan pernah dia dapatkan. Kata Nabi Muhammad SAW, sekaya apapun kita, semewah apapun rumah kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita meninggalkan ulama, keberkahan tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, bila mana mereka lari daripada ulama, yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zaliman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjuk kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang tidak memperdulikan daripada rakyatnya, pemimpin yang korupsi di mana-mana. Maka bila mana itu terjadi kepada kita sekarang, introspeksi diri kita. Apakah kita lari daripada ulama? Apakah kita menjauhi daripada majelis taklim? Kalaupun demikian, bertaubatlah kita, dekati ulama, duduk bersama ulama untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menjauhi daripada ulama adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang meninggalkan ulama, tidak mau duduk bersama ulama, dia akan meninggal dunia tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah kita mau mati dalam keadaan demikian? Pasti kita tidak mau meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati melainkan engkau dalam keadaan beriman, engkau dalam keadaan Islam.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim sudah banyak dibuka di mana-mana. Hadirilah, duduk bersama ulama, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal dunia kita menyesal bahwasannya di dunia kita tidak pernah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk duduk di majelis taklim, dan kita doakan saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.